Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 4 SPI Sektor Publik akan membawakan materi tentang Good Governance. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri yaitu Farah Raffi Budi Ekasari. Yang kedua ada Aurora Putri. Yang ketiga ada Isma. Yang keempat ada Widya Astuti. Yang kelima ada Mega. Yang keenam atau yang terakhir yaitu ada Gifaya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan konsep good governance. Pengertian good governance diartikan sebagai tata kelola kepemerintahan yang baik. Kata baik di sini dimaksudkan sebagai mengikuti kaidah-kaidah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar good governance. Good governance akan tercapai jika pengawasan dan pemeriksaan berfungsi secara baik. Apabila lembaga pengawas dan pemeriksaan telah berfungsi secara baik, yang perlu dilakukan adalah memperbaiki teknik pengawasan dan pemeriksaan. Salah satunya dengan memperkuat pelaksanaan pemeriksaan atau audit. Tidak hanya pemeriksaan keuangan, tetapi juga pemeriksaan kriteria. Selain bahas tentang prinsip-prinsip dalam good governance. Kunci utama memahami good governance adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Menyadari pentingnya masalah ini, prinsip-prinsip good governance tertera sebagai berikut. Yang pertama ada partisipasi masyarakat. Di sini masyarakat berpartisipasi secara penuh dalam pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu ada hukum. Di sini masyarakat mematuhi aturan hukum yang berlaku dalam kegiatan sehari-hari. Yang ketiga ada transparansi. Yang keempat ada peduli pada stakeholder. Yang kelima ada berorientasi pada konsensus. Yang keenam ada kesetaraan. Yang ketujuh ada efektivitas dan efisien. Yang kedelapan ada akuntabilitas. Yang kesembilan atau yang terakhir yaitu ada visi strategi. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang 3 interaksi pola good governance. Yang pertama yaitu ada pemerintah daerah, good public governance. Yaitu yang pertama yaitu menciptakan kondisi yang sosial, ekonomi, dan politiknya secara stabil. Yang kedua ada masyarakat civil society yaitu menciptakan lapangan kerja. Yang ketiga yaitu ada dunia usaha good corporate governance yaitu menciptakan atau menjaga hak-hak masyarakat agar terlindungi secara baik. Nah, demikian interaksi pola good governance. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Aurora. Berikut saya akan menjelaskan beberapa pandangan mengenai good governance. Langsung saja, di nomor pertama ada United Nations Development Program. Nah, dalam United Nations Development Program ini, dia memiliki karakteristik. Nah, yang pertama adalah participation. Participation sendiri ini membahas mengenai keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Nah, yang kedua ada rule of law. Rule of law ini atau kerangka hukum yang adil dan dilakukan tanpa memandang bulu. Jadi tidak ada pilih-pilih kasta dalam good governance ini. Yang ketiga adalah transparansi. Transparansi sendiri ini dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Jadi semua pihak bebas mendapatkan informasi. Yang selanjutnya adalah responsiveness. Responsiveness sendiri ini berarti bahwa sebuah lembaga publik itu harus cepat dan tanggap dalam melayani stakeholder, karena di sini stakeholder juga memiliki peran yang sangat penting dalam perusahaan. Yang selanjutnya adalah consensus orientation. Ini berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas. Selanjutnya adalah equity.
yaitu setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan. Dan di slide selanjutnya ada efektif dan efisiensi. Di sini berarti pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna atau efisien dan berhasil guna atau efektif. Selanjutnya adalah accountability, yaitu pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Dan yang terakhir ini, setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan. Sekian dari saya, presentasi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Isma. Terima kasih. Halo, saya Isma. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya terkait dengan beberapa pandangan good governance. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan pandangan good governance yang kedua, yaitu dari United Kingdom Overseas Development Administration atau biasa disingkat dengan UKODA. Nah, pada pandangan ini itu terdapat 4 karakteristik dari good governance sendiri, teman-teman. Nah, yang pertama itu ada legitimasi, yang kedua itu ada akuntabilitas, yang ketiga itu ada kompetensi, dan yang terakhir itu ada penghormatan terhadap hukum atau hak-hak asasi manusia. Baik, untuk karakteristik yang pertama ada legitimasi. Nah, apa sih itu maksud dari legitimasi? Jadi, legitimasi itu menekankan pada kebutuhan terhadap sistem pemerintahan yang mengoperasikan jalannya pemerintahan dengan persetujuan yang diperintah atau biasanya disebut dengan rakyat, dan juga menyediakan cara untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan tersebut. Nah, dari penjelasan tadi itu bisa ditarik kesimpulan bahwa legitimasi itu dapat berarti mengoperasikan jalannya pemerintahan dengan persetujuan rakyat. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk contoh implementasi legitimasi di Indonesia itu ada pelaksanaan pemilu. Karakteristik yang kedua itu ada akuntabilitas. Nah, dalam akuntabilitas itu membutuhkan keterbukaan dan kejelasan serta keterhubungannya dengan kebebasan media. Pertanyaannya, mengapa bisa seperti itu? Nah, bisa seperti itu karena akuntabilitas itu mencangkup eksistensi dari suatu mekanisme yang meyakinkan para politis dan pejabat pemerintahan terhadap aksi perbuatannya dalam penggunaan sumber-sumber publik dan performa perilakunya. Untuk karakteristik yang ketiga itu ada kompetensi. Nah, apa sih itu kompetensi? Jadi, kompetensi dalam karakteristik ini itu dijelaskan bahwa pemerintah itu harus menunjukkan kapasitasnya untuk membuat suatu kebijakan yang efektif dalam proses pembuatan keputusan agar dapat mencapai pelayanan publik yang efisien. Nah, di sini juga disyaratkan bahwa pemerintahan yang baik itu membutuhkan kapabilitas manajemen publik yang tinggi dan menghindari kegiatan penghamburan dan pemborosan, khususnya pada anggaran militer yang sangat tinggi. Selain itu, pemerintah juga harus memperhatikan bidang pembangunan sosial, teman-teman. Nah, di sini di bidang pembangunan sosial itu ada anti kemiskinan. Contohnya di Indonesia itu ada PKH atau program keluarga harapan, kemudian juga ada BST, bantuan sosial tunai. Selanjutnya itu ada kesehatan itu contohnya ada BPJS dan KIS, Kartu Indonesia Sehat. Dan terakhir adalah program-program pendidikan, contohnya adalah KIP, Kartu Indonesia Pintar, seperti itu.
Oke, untuk karakteristik yang terakhir itu ada penghormatan terhadap hukum atau hak-hak asasi manusia. Nah, di sini itu dijelaskan bahwa pemerintah itu memiliki tugas bukan hanya yang terdapat pada konvensi-konvensi internasional saja, tetapi pemerintah juga memiliki tugas untuk menjamin hak-hak individu atau kelompok dalam mengekspresikan hak-hak sipil dan politik yang berhubungan dengan kemajemukan institusi. Seperti itu, teman-teman. Nah, dari keempat karakteristik yang sudah saya jelaskan tadi dalam pandangan UKODA, itu dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa istilah good governance dan good government itu tidak ada bedanya atau tidak dibedakan. Keduanya itu dianggap sama karena memiliki aspek-aspek normatif pemerintahan dari yang bersifat politik hingga ekonomi. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Mbak Widya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan kriteria good governance menurut OECD Development Assistance Committee. Menurut lembaga internasional OECD DAC, good governance memiliki kriteria yang mencangkup 3 ruang lingkup. Yang pertama, pembangunan partisipatoris, yang kedua, hak-hak manusia, dan yang ketiga, demokratisasi. Ketiga kriteria ruang lingkup tersebut apabila dijabarkan dalam tolak ukur memiliki 4 poin. Yang pertama, pemerintah yang mendapat legitimasi of governance, mencerminkan degree of demokratisasi. Untuk poin yang kedua yaitu akuntabilitas politik dan perangkat pejabat pemerintah, tercermin dari kebebasan pers, pengambilan keputusan yang transparan, dan mekanisme akuntabilitas. Yang ketiga yaitu kemampuan pemerintah untuk menyusun kebijakan dan mendistribusikan pelayanan yang baik. Yang terakhir yaitu komitmen yang nyata terhadap masalah hak asasi manusia dan aturan hukum, baik yang berkaitan dengan hak-hak individu dan kelompok, keamanan, aktivitas sosial dan ekonomi, serta partisipasi masyarakat. Halo, saya Mega Hemamalini Kurnia Gangga. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Sekarang kita menuju ke Masyarakat Transparansi Indonesia atau disingkat dengan MTI, yang dimuat dalam membangun good governance di masa transisi. MTI Jakarta Mei 2000 governance memiliki 4 asas, diantaranya yaitu transparansi, kedua accountability atau pertanggungjawaban, ketiga kewajaran atau kesetaraan, yang juga bisa disebut dengan fairness, dan yang terakhir ada sustainability atau kesinambungan. Kita menuju yang pertama yaitu transparansi, bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu mengenai kebijakan publik dan proses pembentukannya. Dengan ketersediaan informasi seperti itu, masyarakat dapat ikut serta sekaligus mengawasi sehingga kebijakan publik yang muncul bisa memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat. Serta dengan informasi tersebut dapat mencegah atau mengurangi adanya manipulasi yang dapat menguntungkan berbagai segelintir pihak saja atau golongan tertentu. Kemudian kita menuju yang kedua ada akuntabilitas, yaitu pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui berbagai distribusi kekuasaan pada lembaga pemerintah, sehingga mengurangi penumpukan kekuasaan sekaligus menciptakan saling mengawasi. Itu bisa disingkat dengan atau disebut sebagai check and balance system. Mengenai lembaga pemerintah dibagi menjadi 3, yaitu ada eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Untuk eksekutif ada presiden, wakil presiden, dan para kabinetnya. Untuk yudikatif ada MA dan sistem peradilan. Dan yang ketiga yudikatif, yang ketiga legislatif, MPR dan DPR. Kita menuju ke kewajaran atau kesetaraan, itu memberikan kesempatan yang sama bagi semua kelompok masyarakat untuk ambil bagian dalam pengambilan keputusan publik. Dan yang keempat, kita menemui adanya kesinambungan, yaitu pembangunan harus memperhatikan kesinambungan generasi berikutnya. Apakah pelaksanaan pembangunan di masa sekarang akibat pemanfaat sumber daya yang ada akan menjadi beban bagi
generasi berikutnya. Sekian presentasi dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hifa Yantarufila, NIM 7211418064, ingin melanjutkan presentasi selanjutnya. Nah, asas yang terakhir itu adalah kesinambungan atau sustainability. Jadi kesinambungan itu adalah pembangunan yang harus memperhatikan kelanjutan dari generasi berikutnya. Jadi dalam pelaksanaan pembangunan yang di masa sekarang, dari adanya pemanfaatan sumber daya itu apakah akan menjadi beban yang harus dipikul oleh generasi berikutnya. Nah, untuk mewujudkan good governance, good public and corporate governance guna menciptakan kesejahteraan masyarakat, itu maka diperlukan serangkaian reformasi di sektor publik. Nah, di reformasi sektor publik itu tidak hanya perubahan dari lembaganya saja, tetapi mencakup pembaharuan dengan alat-alat yang akan digunakan untuk mendukung berjalannya lembaga-lembaga publik secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Nah, untuk mewujudkan good governance itu diperlukan reformasi kelembagaan dan reformasi manajemen publik. Jadi selain reformasi kelembagaan dan reformasi manajemen publik itu diperlukan juga serangkaian reformasi lanjutan yang terkait dengan sistem pengelolaan keuangan pemerintah. Jadi sistem pengelolaan keuangan pemerintah itu terdiri dari reformasi sistem penganggaran, reformasi sistem akuntansi, reformasi sistem pemeriksaan, dan reformasi sistem manajemen keuangan. Nah, jadi tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut itu digunakan agar dalam pengelolaan keuangan publik dilakukan secara transparan dengan konsep value for money sehingga tercipta akuntabilitas publik. Selanjutnya, sistem good governance. Jadi prinsip-prinsip dan kode dari sektor swasta itu mengacu pada tata kelola perusahaan, tetapi jika sektor publik itu ditandai oleh struktur yang bertingkat dan itu kompleks dengan karakteristik tertentu. Jadi seperti pemerintah itu adalah rumah yang dengan beberapa tingkatan. Jadi sejumlah prinsip-prinsip tata kelola yang baik itu ditunjukkan. Jadi dalam setiap kebijakan itu terdapat 3 tingkatan yang berbeda-beda. Menurut Pelgrims dan kawan-kawannya tahun 2003 itu yang pertama itu tingkat politik, yang kedua tingkat politik administratif, yang ketiga tingkat administratif. Jadi untuk mempraktikkan tata pemerintahan yang baik itu diperlukan skema analisis tingkatan. Nah, yang pertama itu ada operasionalisasi pada sektor publik itu lebih mudah di tingkat organisasi. Yang dapat diamati itu adalah mikro, meso, dan makro. Nah, sedangkan di sektor swasta itu difokuskan pada fungsi efektivitas dewan dan lebih luas lagi pada hubungan dewan, manajemen, dan pemegang saham. Nah, yang kedua itu perspektif di sektor publik itu dianggap sangat penting. Selanjutnya, di sektor publik itu memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi. Jadi hubungan kekuasaan dan kelompok kepentingan itu muncul dengan cara yang berbeda. Jadi secara khusus itu sektor publik adalah organisasi yang tunggal, unit yang berdiri sendiri, aktif di pasar yang kompetitif, tetapi unit yang saling bergantung dari sistem administrasi yang lebih besar.
Jadi tujuan tunggal dari sektor publik secara optimal itu tertanam dalam dan sangat terkait dengan menteri dan tujuan kebijakan pemerintah. Pelaksanaan kebutuhan demokrasi pemerintahan itu setidaknya melewati 3 tingkatan, yaitu yang pertama ada makro, yang kedua meso, yang ketiga mikro. Nah, pemerintahan yang ada di tingkat makro itu akan fokus pada tata kelola yang baik dari sektor publik secara keseluruhan dan hubungan antara parlemen, kabinet, dan aparat administrasi. Sedangkan di tingkat meso itu fokus pada tata kelola pemerintahan terhadap sektor kebijakan dan lebih spesifik sejauh mana sistem kelola itu hadir dalam sektor kebijakan, serta membantu menteri untuk mencapai tujuan strategisnya kebijakan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih yang sudah menyimak, dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.